untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Murtiningsi Mitra Suryani dengan NIM 0710 0250 00107. Pada video ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai beberapa materi dalam geologi fisik yang mencakup siklus batuan, struktur sedimen, dan proses tektonik pembentukan kerak samudra dan gunung api, serta penentuan urutan stratigrafi batuan dari yang tua sampai ke yang muda. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas resit mata kuliah geologi fisik, sekaligus sebagai upaya untuk memahami lebih lanjut proses-proses geologi yang terjadi di permukaan maupun di dalam bumi. Melalui penjelasan ini diharapkan saya dapat lebih memahami konsep dasar geologi, serta mampu menginterpretasikan fenomena geologi berdasarkan gambar dan prinsip-prinsip geologi yang telah dipelajari. Selanjutnya pembahasan akan dimulai dengan penjelasan mengenai siklus batuan sebagai dasar utama dalam kajian geologi. Terima kasih, selamat menyimak. Soal yang pertama itu ada jelaskan secara berurut mengenai siklus batuan. Siklus batuan menjelaskan bagaimana tiga jenis batuan utama beku, sedimen, dan metamorf terbentuk dan berubah satu sama lain secara berulang-ulang melalui proses geologi di dalam dan di permukaan bumi. Proses siklus batuan itu mencakup yang pertama ada magma dan batuan beku. Siklus dimulai dari magma atau batuan cair panas di bawah permukaan bumi yang mendingin dan membeku, baik di bawah permukaan atau yang disebut dengan intrusi, atau di permukaan atau yang disebut dengan ekstrusi, erupsi gunung api, sehingga membentuk batuan beku. Yang kedua ada pelapisan dan erosi. Batuan beku yang terpapar di permukaan mengalami pelapukan dan erosi oleh angin, air, atau es, menghasilkan fragmen-fragmen kecil atau sedimen. Yang ketiga itu ada transportasi dan sedimentasi. Sedimen ini kemudian diangkut dan mengendap di cekungan seperti danau atau lautan, menumpuk lapis demi lapis. Yang keempat ada litifikasi dan batuan sedimen. Melalui proses ini, pemadatan dan sedimentasi, sedimen mengeras menjadi batuan sedimen. Yang kelima ada panas tekanan dan batuan metamorf. Batuan sedimen atau batuan beku dapat terkubur jauh di dalam bumi dan mengalami panas serta tekanan tinggi, mengubahnya menjadi batuan metamorf. Yang keenam ada pengeluburan kembali menjadi magma. Jika panas dan tekanan terus meningkat, batuan metamorf akan meleleh menjadi magma, memulai siklus dari awal lagi. Jadi, siklus batuan dijelaskan secara berurut mulai dari pembekuan magma menjadi batuan beku, mengalami pelapukan, transportasi, dan sedimentasi menjadi batuan sedimen, kemudian bermetamorfosis menjadi batuan metamorf, dan akhirnya meleleh kembali menjadi magma. Soal yang kedua, itu ada gambar-gambar tersebut menunjukkan struktur sedimen yang disebut bekas riak atau ripple marks, dan pelapisan silang atau cross bedding. Stepnya itu yang pertama ada bekas riak atau ripple marks. Ini adalah bentuk permukaan bergelombang kecil yang terbentuk di permukaan sedimen seperti pasir, tumpur yang diakibatkan oleh agitasi arus air atau angin. Bentuk ini mencerminkan kondisi lingkungan pengendapan purba. Selanjutnya ada gambar kiri atau simetris. Memiliki lereng yang simetris, puncak tajam, dan palung membulat. Ini terbentuk oleh arus dua arah bolak-balik seperti gelombang pasang surut di pantai atau di laut. Selanjutnya ada gambar kanan atau asimetris, memiliki sisi hulu yang landai dan sisi hilir yang curam. Ini terbentuk oleh satu arah seperti di dasar sungai atau saluran pasang surut, di mana sedimen bergerak secara progresif ke arah aliran. Yang terakhir ada pelapisan silang atau cross bedding. Ini adalah pola lapisan miring yang terbentuk di dalam batuan sedimen ketika riak atau bukit pasir berimigrasi seiring waktu. Lapisan-lapisan miring ini mengindikasikan arah paleokuran dan lingkungan pengendapan yang bisa berupa air atau angin. Selanjutnya nomor 3, yaitu jelaskan gambar tektonik di bawah ini sehingga menghasilkan deretan gunung api dan lapisan baru kerak samudra, terutama pada pematang tengah samudra. Gambar tersebut mengilustrasikan proses tektonika lempeng pada batas lempeng divergen dan konvergen. Yang pertama ada pematang tengah samudra. Di daerah ini,
Dua lempeng samudra saling menjauhi atau batas divergen saat lempeng terpisah, batuan cair atau magma naik dari mantel ke dasar laut, sehingga menghasilkan letusan gunung berapi basal dan membentuk kerak samudra baru. Proses ini dikenal sebagai seafloor spreading atau pemekaran dasar laut dan menciptakan deretan pegunungan di tengah samudra. Yang kedua ada zona subduksi dan deretan gunung api. Di area lain, lempeng samudra yang lebih padat menunjukkan ke bawah lempeng benua. Lempeng yang menunjam meleleh di mantel bumi menghasilkan magma baru yang naik ke permukaan dan membentuk deretan gunung api di atas lempeng benua. Selanjutnya nomor 4, jelaskan urutan stratigrafi dari yang tua sampai ke yang muda. Urutan stratigrafi ditentukan menggunakan prinsip-prinsip geologi relatif, terutama prinsip superposisi atau lapisan terbawah lebih tua dari lapisan atasnya, dan prinsip hubungan potong silang. Memotong lapisan batuan yang lebih muda dari batuan yang dipotongnya. Urutan dari tua ke muda berdasarkan prinsip-prinsip tersebut urutannya adalah A, C, F, H, J, B, D, K, E, I, M, G, L. Lapisan sedimen sedimen A hingga J awalnya diendapkan secara horizontal dengan A sebagai yang tertua. Intrusi beku C, F, H, dan sesar M memotong lapisan-lapisan ini sehingga lebih mudah dari lapisan yang dipotongnya. Lapisan-lapisan ini kemudian terlipat dan tererosi sebelum lapisan E, I, G, B diendapkan. Intrusi K dan L adalah yang termuda karena memotong semua lapisan dan struktur di bawahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cahya.